Beritanya apa? Ini cukup memalukan ya. Kalau ini benar ya, ini kan masih diselidiki, tapi diwartakan oleh media Jepang ya kan. Ini Kemendak Malaysia ini dituduh mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka ya. Expo 2025 Osaka Kansai ini akan melihat keunikan Malaysia kerana luar bangunan pameran ini adalah dibuat daripada buluh, dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI jalankan siasatan berhubung dakwaan konsep reka bentuk Pavilion Malaysia untuk Expo Dunia 2025 di Osaka telah digunakan tanpa kebenaran. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, MITI memaklumkan siasatan bagi mengumpul serta mengesahkan semua fakta berkaitan dakwaan yang tular di media sosial. MITI menjelaskan semua fakta berkaitan dakwaan individu tersebut dikumpul dan disahkan dengan teliti. Kementerian turut menegaskan bahawa pihaknya memandang serius terhadap dakwaan berkenaan. Kementerian juga akan menggunakan segala hak undang-undang yang tersedia sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. MITI maklumkan tindakan undang-undang akan diambil apabila perlu bergantung kepada hasil siasatan dan bukti yang dikumpulkan sepanjang proses tersebut berlangsung. Dakwaan tersebut melibatkan seorang pereka tempatan yang mendakwa bahawa konsep reka bentuk asal Pavilion Malaysia telah digunakan tanpa kebenaran dalam penyediaan projek untuk Expo Dunia 2025. Expo Dunia 2025 Osaka merupakan platform penting bagi Malaysia untuk mempamerkan keupayaan dalam pelaburan, perdagangan dan inovasi di peringkat global selain menarik pelabur berkualiti tinggi ke negara ini. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Nah oke teman-teman ya, ini ada berita yang cukup sangat menghebohkan teman-teman ya dari Tera News Business. Kementerian Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia atau MITI tersandung kontroversi. Mereka dituduh mencuri konsep desain Pavilion Malaysia di Expo 2025 Osaka, Jepang tanpa izin dan kompensasi dari agensi kreatif yang menciptakannya. Expo 2025, pameran global bergengsi yang berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober menjadi panggung skandal ini. MITI dalam pernyataan resminya yang dikutip taranews.id dari CNA pada Sabtu menyatakan tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran. Mereka menegaskan komitmen terhadap integritas dan kepatuhan hukum, serta tak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum jika terbukti bersalah. Namun, identitas agensi kreatif yang merasa dirugikan masih dirahasiakan. Oke teman-teman ya. Saya ajak teman-teman semuanya menonton dari channel Amanda yang berikut ini. Nah, ini ada berita yang sangat tidak enak dari Pak Tokmat Jiran Malaya, Hawimau Malaya. Apa Win? Beritanya apa? Ini cukup memalukan ya. Kalau ini benar ya, ini kan masih diselidiki, tapi diwartakan oleh media Jepang ya kan. Ini Kemendak Malaysia ini dituduh mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka ya. Jadi Japan Expo 2025 ini pengunjungnya itu mencapai ditargetkan 28 juta orang ya kan. Nah, Indonesia juga hadir di sana. Ente bisa lihat di kanal YouTube-nya Bappenas. Itu Indonesia menampilkan itu. Jadi dalam Japan Expo itu memamerkan jati diri, misalkan Indonesia ada pencaksilat, misalkan itu ya. Kayak batik, ya kan, kayak ada mungkin kalau di Indonesia ya itu ada reok Ponorogo, kayak seperti itulah. Nah mungkin Malaysia ini kan nggak punya ciri khas tertentu ya, mungkin ya.
Makanya sampai terjadilah seperti ini. Mari kita simak beritanya, ya kan. Jadi Kementerian Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia, MITI ya, itu telah dituduh telah mencuri konsep suatu agensi kreatif untuk acara Pavilion Malaysia pada gelaran Expo 2025 di Osaka, Jepang. Ini yang nggak memalukan. Ini berita udah beredar kemana-mana. Mereka dituduh telah mencuri konsep tanpa penghargaan dan atau kompensasi yang semestinya, ya kan. Kalau di bahasa per YouTubean copyright gitu ya, kena copyright gitu ya kan, harusnya kan membayar. Ini enggak gitu, seperti itu. Nah, Expo 2025 ini merupakan pameran global besar, ya. Ini pameran besar, itu jangan nomor-nomor. Jepang bilang tempeleng ya. Untuk memamerkan pencapaian negara-negara. Pameran tahunan ini diadakan di Osaka, Jepang, ya kan. Expo berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober. Ini April aja belum habis loh. Ini sudah ada indikasi pencurian. Bayangkan, padahal pamerannya masih sampai bulan Oktober mendatang, bro. Apa nggak malu seperti itu, ya kan? Kalau negara kita Indonesia aman-aman, ya, tampilan kita memang tampil yang murni karya leluhur kita yang ditampilkan, memang ciri khas Indonesia gitu. Kalau Malaysia ini enggak. Nah, MITI saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan dan memastikan semua fakta relevan mengenai tuduhan yang dibuat oleh seorang di media sosial, kata MITI mengutip dari CNA Sabtu tanggal 26 kemarin ya. Dan Kemendak Malaysia menyatakan bahwa mereka akan menanggapi permasalahan ini secara serius. MITI menyatakan komitmen mereka pada standar integritas dan kepatuhan tertinggi dalam semua transaksinya. Mereka pun mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum jika memang diperlukan nantinya. Dalam pernyataannya, mereka memang tak menyebut secara rinci agensi kreatif yang dimaksud. Sebelumnya, dugaan tuduhan pencurian konsep itu disampaikan salah satu pengguna ya di jejaring media sosial bernama Fai Ilyas. Tuduhan itu mencuat usai Fai menuduh MITI menggunakan konsep hingga tema perusahaan untuk Pavilion Malaysia tanpa sepengetahuan mereka atau memberikan kompensasi atau memberikan uang gitu ya. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyampaikan masalah tersebut. Meski begitu, Fai juga menyebut lembaganya diimbau untuk tetap diam atau berisiko kehilangan peluang di masa mendatang. Fai pun menyebut MITI telah melibatkan konsultan kreatifnya Current Media Group CMG pada tahun 2022 sebagai konsultan kreatif dalam merancang konsep bagi Malaysia untuk berpartisipasi pada Expo 2025. Fai juga mengklaim timnya telah membantu mengamankan persetujuan mendatangkan mitra kelas dunia dan membentuk pondasi kehadiran Malaysia di pameran global tersebut. Ini karena pameran di Jepang ini bukan kaleng-kaleng loh. Pengunjungnya diproteksi dalam waktu 6 bulan itu mencapai 28 juta orang. Kalau dalam konsepnya ada udah mengambil karya orang kan gampang ketahuan juga. Tapi itu kan masih diselidiki hingga saat ini. Nah, sebagai perusahaan kecil bahkan menerima pengakuan yang tepat untuk proyek berskala ini dapat membantu kami membangun reputasi dan membuka pintu peluang baru, tulis V dalam Instagramnya, Brand. Seperti itu. Sebenarnya kalau menurut opini admin masalah seperti ini gampang sih, ya kan? Gampangnya apa? Kalau memang tidak mencontek, tidak mengambil karya orang ya untuk ditampilkan dalam acara besar seperti itu kan tinggal mengklarifikasi, terus memberikan apa ya? Dokumen-dokumen ya, dasar-dasarnya saya menampilkan ini karena di negara saya ada ini, ya kan? Konsepnya seperti ini, ya kan? Karena misalkan Malaysia punya suatu tempat yang cukup dikenal dunia, makanya kita tampilkan dalam di sini kan, seperti itu sebenarnya gampang kalau tidak mencuri loh ya. Nah, kita kembalikan nanti pembelaannya Malaysia kayak apa. Tapi kalau udah konsepnya konsep ngambil ya ketahuan kan ya, orang-orang sana orang cerdas juga, Bren. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada jalan yang solusi konkret biar nanti nggak terlalu memalukan negara lah, seperti itu kurang lebih. Nah itu Porobolo ya, tadi juga sudah dijelaskan juga di channelnya Amanda Channel teman-teman ya. Selain berita yang tadi saya bacakan, nah ini ada berita lagi ya, biar tidak di satu
website ya. Ini juga ada dari CNN Indonesia ini yang juga memberitakan Kemendak Malaysia dituduh curi konsep tampil dalam Expo di Osaka. Nah, berarti kan ini tidak hanya dari berita satu teman-teman ya. Artinya tidak hanya dari satu website aja kan, tapi di sini CNN juga memberitakan. Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia MITI dituduh telah mencuri konsep suatu agensi kreatif untuk acara Pavilion Malaysia pada gelaran Expo 2025 di Osaka, Jepang. Nah, mereka ini dituduh telah mencuri konsep ya tanpa penghargaan atau kompensasi yang semestinya. Expo 2025 merupakan pameran global besar untuk memamerkan pencapaian negara-negara. Pameran tahun ini diadakan di Osaka, Jepang. Expo berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober. Nah, di sini ternyata juga sama teman-teman ya isinya ya. Dan oke lah kita lanjutkan baca lagi ya. Dalam pernyataan mereka memang tak menyebut secara rinci agensi ya kreatif yang dimaksud. Sebelumnya dugaan tuduhan pencurian konsep itu disampaikan salah seorang pengguna Instagram bernama Faye Ilyas ya. Tuduhan itu mencuat usai Faye menuduh MITI menggunakan konsep hingga tema perusahaannya untuk Pavilion Malaysia tanpa sepengetahuan mereka atau kompensasi. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Tengku Zafrul ya, Abdul Aziz menyampaikan langsung masalah tersebut. Meski begitu, Faye juga menyebut lembaganya diimbau untuk tetap diam atau beresiko kehilangan peluang di masa mendatang. Faye pun menyebut MITI telah melibatkan konsultan kreatifnya. Apa ini? Tulisannya Current Media Group ya, CMJ pada 2022 sebagai konsultan kreatif dalam merancang konsep bagi Malaysia untuk berpartisipasi pada Expo 2025. Faye juga mengklaim timnya telah membantu mengamankan persetujuan, mendatangkan mitra kelas dunia dan membentuk fondasi kehadiran Malaysia di pameran global tersebut. Sebagai perusahaan kecil bahkan menerima pengakuan yang tepat untuk proyek berskala ini akan membantu kami membangun reputasi dan membuka pintu peluang baru, tulis Faye di Instagramnya. Dan oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang berita yang terbaru ini? Silakan teman-teman semuanya kalau mau berkomentar ya, tinggalkan komentar teman-teman semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau mau mengunjungi channel dari Amanda Channel ini teman-teman ya, ini cukup update sekali berita-beritanya. Dan cukup sekian ya, terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Salam persahabatan, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.